Sayang, kumohon, minta uang dikit lagi. Arya Pratama, jangan merengek. Hadiah anniversary bulan lalu, kau belum beli. Sayang, ibunda dirawat karena kanker hari ini. Aku harus cari uang untuk biaya berobat ibunda. Arya Pratama, jangan bilang ibunda kita. Itu ibumu. Laki-laki besar minta uang ke istri. Tidak tahu malu. Sangat menjijikkan. Muak, Sangat menjijikkan. muak, minta uang istri terus. Tidak tahu malu. Sayang, anggap aku memohon. Berikan gajiku bulan lalu. Pinjami aku sedikit. Aku bayar biaya rawat ibu. Cari cara lagi. Boleh? Gajimu apa? Arya Pratama, ku beritahu, jangan makin berani. Hadiah pernikahan bulan lalu. Tidak beli ya sudah. Uang keluarga kita. Semua untuk adikku. Sebagai mas kawin. Mas kawin. Oh iya. Selain mas kawin. Uang rumah. Uang renovasi. Mobil juga. Hei, Arya. Ibumu sakit. Nenek Sumi tua. Tak lama lagi. Cepat. Jual rumahmu. Besok belikan adik mobil. Tidak, sayang, tidak boleh. Rumah itu peninggalan ayah untuk ibu. Jangan dijual. Kalau dijual, ibu tinggal di mana? Cindy Permata, istri yang kujaga setahun. Demi adiknya, berkali-kali mau bunuh aku. Ibumu tinggal mana? Urusanku. Untungnya tahun-tahun ini. Atau dia tahu urusanku dengan Tuan Adrian. Akan merepotkan. Cindy Permata, jika ada hidup berikutnya, aku takkan lepaskanmu. Inti langit alam misterius. Dewa misterius roh kegelapan jahat, bantu tubuhku. Segala liang merasuk ruh. Bangun. Ini. Kakak, apa ini? Kamu gila ya? Hei. Mungkinkah ini, roda besar ini, hanya aku yang bisa melihatnya? Sentuh. Menyulap batu jadi emas. Kalau dapat ini, bisa seperti dewa. Ubah batu jadi emas. Pasti aku kaya raya. 3 roh, 7 jiwa, kembali ke masa bayi. Musnahkan setan dan iblis. Datang dari 1000 roh. Arya Pratama. Aku latihan 100 tahun. Melawan arus. Bisa kita ubah takdir? Sekarang semua tergantung kamu. Ingat baik. Roda emas. Hanya sekali sehari. Siapa yang bicara? Hanya bisa digunakan sekali sehari. Sudahlah, nggak ambil kesempatan, bukan orang. Aku ambil. Voucher super, apa-apaan ini? Pengalaman Super 1. Fungsi ramal masa depan diaktifkan. Berlaku 1 menit. Meramal masa depan. Memprediksi masa depan. Ini adalah hal yang akan terjadi. Pak Tua, hati-hati. Apa-apakan, anak muda? Kakek, Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Terima kasih, anak muda. Kalian berdua ada masalah? Cari mati. Tahu harga mobil saya? Hei, tidak bisa diajak bicara. Kalau bukan saya menahanmu, kamu sudah menabrak orang sampai mati, tahu? Aduh. Siapa lagi kalau bukan? Ternyata Arya Pratama. Kenapa pengiriman makananmu tidak jalan? Bawa-bawa seorang kakek tua keluar untuk memalak? Aku omong kosong. Cindy sudah lama bilang. Ibumu sakit. Kamu harus kumpulkan uang. Aku bukan bodoh. Karena kamu, mobilku tabrak. Cepat ganti rugi. Kurang bayar 500 juta padaku. Aku akan meminta uang. Kamu minta uang di sini. Mengalah padamu kenapa? Siapa suruh? Uang nggak punya. Kamu, si tua bangka, mau mati. Loncat dari gedung. Jangan bikin malu di jalan. Cari mati. Sial.
Bapak tua. Berani kau pukul aku? Kamu nggak tahu aku? HMPH, kamu siapa? Penting apa? Baik. Kalian berani. Tunggu saja. Pak tua, pergi dulu. Aku kenal suaminya. Punya pengaruh. Baru tahu takut, sudah terlambat, mau pergi? Nggak mungkin. Grup Tiancheng. Sayang, akhirnya. Cepat lihat, mereka berdua. Lihat cepat, mereka hancurkan mobil yang kamu belikan. Berani ganggu pacarku, cari. HMPH. Heni, Direktur Heni. Pak Heni, Ketua Heni. Berani, beresin aku. Nggak ngerti awalnya. Nggak maksud begitu. Aku salah. Sayang, berani mukul aku? Aku habisin kau. Berani ganggu ketua grup Tiancheng. Bosku, aku habisin kau. Pembawa sial, kakek ini. Ternyata orang terkaya di kota samudra. Ketua grup Tiancheng, miliaran. Om Lai, perempuan ini, nyaris tabrak aku mati. Suruh penyelamatku. Sujud dan ganti rugi ke dia. Jabatan manajer grup Tianchengmu. Masa jabatannya habis. Nggak berani, maafkan aku. Aku bakal cerai sama perempuan ini. Cepat pergi. Iya, pergi. Ayo pergi. Ini. Berkat kamu, nak. Tanpamu, nyawaku sudah habis. Syukurlah Bapak baik. Aku pergi dulu. Hei, nak. Kamu penyelamatku. Aku punya cucu. Aku memutuskan menikahkan dia denganmu. Gimana pendapatmu? Jangan bercanda, Pak. Aku sudah menikah. Ibuku masih di rumah sakit. Bapak hati-hati. Aku pergi dulu. Ah. Anak ini buru-buru banget. Halo. Cucu. Bantu kakek selidiki seseorang. Kakek sudah menjodohkan kamu. Ibu. Tenang, Bu. Aku akan kumpulkan uang. Super 2 telepati dimulai. Berlaku 24 jam. Telepati. Bangkotan ini punya uang dirawat di RS, tapi nggak punya uang beliin aku mobil. Kau pantas jadi ibu kakak perempuanku? Ibu. Lagi pula kau tidak akan hidup lama lagi. Jual saja rumah tua itu. Untuk membantu adikku ganti mobil. Bagaimana? Tidak. Tidak bisa tanda tangan. Tidak boleh tanda tangan. Bangkotan, jangan mau muka tapi tak mau terima. Ribuan cara bagiku. Paksa kau tanda tangan. Ibu, itu kan cuma rumah tua usang. Nanti, pindah ke sewaan Arya Pratama. Dia lebih mudah merawatmu. Ting-ting. Rumah itu peninggalan ayah. Tidak boleh dijual. Bangkotan, jangan berani menolak kebaikan dan memilih hukuman. Cepat suruh bangkotan ini teken. Berhenti. Bu. Cindy Permata, berani kau pukul ibuku. Arya Pratama, tanggung jawab atas ucapanmu. Aku tidak memukul ibumu. Dia ceroboh. Jarinya terluka. Kakak ipar, akhirnya kau datang. Bibi tadi, memaksa serah rumah padaku. Lihat, jadi begini. Kau bilang apa? Kalau tidak percaya, lihat saja. Tapi ini baik. Bibi sudah tua, bisa sedikit berdesakan di rumah kontrakanmu. Kau rawat langsung, lebih tenang. Bukan, Xiao Hao. Bukan begitu. Bibi, kakak ipar di sini, jangan asal ngomong. Jika salah bicara, bisa rusak hubungan kakak ipar dan kakak perempuanku. Kalau mereka cerai, gimana? Kakak ipar, Bibi terlalu emosi.
bicara ngawur. Jangan dipikirkan. Lihat ini. Kalau tidak ada masalah, tanda tangan. Atau cap jempol juga boleh. Cepat tanda tangan. Asal kau tanda tangan, aku bisa beli mobil baru. Suruh kakakku cerai sama kamu. Nikahi Tuan Adrian. Dapat uang lagi. Kau bilang apa? Tanda tangan saja. Yang lain tidak perlu dipikirkan. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan, aku akan menandatanganimu, bangsat. Pikiran, aku bisa mendengar pikiran orang. Arya Pratama, berani kau merobek perjanjian? Kau mau melawan? Melawan? Riko Permata, aku tanya, siapa Tuan Adrian itu? Tuh, Tuan Adrian? Ngapain lihat aku? Mana aku tahu siapa Tuan Adrian? Kenapa dia bisa tahu tentang Tuan Adrian? Jangan-jangan soal aku selingkuh. Ketahuan. Cindy Permata, berani selingkuh. Cindy Permata, berani selingkuh. Masa sih? Enggak ada kok. Kak Ipar, maksudmu? Demi rumah tua itu, kau tega tuduh kakakku selingkuh? Tak takut dia cerai denganmu? Cerai? Ya, cerai. Aku tahu kau sayang kakakku. Begini, kejadian hari ini kita lupakan saja. Cepat jual rumah tante. Aku buru-buru mau beli mobil. Beli mobil? Jual rumah? Riko Permata, kau jual rumah pensiun ibuku. Beli mobilmu, otakmu dikerjain keledai. Arya Pratama, berani kau pukul aku? Arya Pratama, kau gila, berani pukul adikku. Baik. Arya Pratama, hari ini aku cerai denganmu. Atau aku ganti marga. Setuju, cerai. Hari ini, siapa yang tidak cerai? Bukan manusia. Arya Pratama. Kau. Apa katamu? Arya Pratama, gila. Berani cerai dengan kakakku. Kalian tiap hari bilang, cerai terus. Baiklah. Hari ini. Sekarang juga cerai. Sial, dia putus asa. Kalau dia cerai sama kakakku, mobilku nggak kebeli. Si beban ini kenapa? Perkataanku tadi dengarkan. Sudahlah, nanti setelah dapat rumah, buang dia. Sima siap menikahiku. Cindy Permata. Jangan kira aku nggak tahu apa yang kau pikir. Jual rumah pensiun ibuku untuk bantu adikmu. Hari ini di antara kita harus cerai. Arya Pratama, kamu benar-benar berani menceraikan kakakku. Kalau kamu tidak mengganti rumah tante untukku, aku akan membuat seluruh keluargamu mati. Ah. Kak, sakit. Arya Pratama, berani pukul adikku. Aku lawanmu. Kakak. Arya Pratama, berani kau pukul aku. Memukulmu. Cindy Permata. Bertahun-tahun, lama menahan amarah padamu. Aku cinta kamu sepenuh hati, tapi kamu malah selingkuh. Ini tidak setia. Demi adikmu, kamu mau jual rumah ibuku untuk masa tua. Ini tidak berbudi. Tahu ibuku belum sembuh. Kamu paksa dia keluar RS sebagai menantu. Ini tidak berbakti. Sayang, aku salah. Aku salah, sayang. Salah? Baru tahu. Seperti kamu tidak setia, tidak berbudi dan tidak berbakti. Berani di depan aku dan ibuku, bertindak semaumu. Pantaskah kamu? Hari ini aku harus bercerai. Tuan Adrian. Hai. Tuan Adrian, kamu akhirnya datang. Dia orang ini yang mau membunuh kakak saya. Aduh, Kakma. Lihatlah. Dia memukul orang lain sampai wajahnya rusak. Jangan takut. Suami ada di sini. Suami ada di sini. Xiao Hao, Ini, Bu. apa yang terjadi? Tua bangka, belum mengerti? Kakak saya sudah lama selingkuh dari Arya Pratama. Sekarang dia cuma pria bertanduk hijau. Arya Pratama tahu siapa kakak ipar saya? Adrian Ma. Putra sulung keluarga MA. Kekayaannya bernilai jutaan. Riko, ajari dia pelajaran. Orang tak berguna macam dia berani memukul saya. Riko, tangkap. Dia pukul barusan. Balas. Kalau dia berani melawan. Saya suruh orang, potong tangan dan kaki ibunya. Jangan mulai berkelahi. Xiao Hao, kamu tidak bisa mengalahkan mereka.
Arya Pratama, tidak jagoan lagi, bukannya kamu sangat sombong? Ayo, lanjutkan. Aduh. Dari tampangmu, masih belum menyerah ya? Ayo, pukul saya. Kenapa? Lihat Tuan Adrian datang, takut? Cindy, dengar. Kenapa pilih orang tak berguna? Dipukul masih pengecut begini. Jangan-jangan, diranjang juga sama pengecutnya. Ah, Tuan Adrian. Wah, Tuan Adrian, dia mana bisa sehebat kau? Lagi pula aku tidak pernah membiarkannya menyentuhku. Kau adalah laki-laki pertamaku. hahaha. HMPH, dengar itu? Kau memang seorang pecundang. Arya Pratama. Kau berani memukulku? Cindy Permata dan Rico Permata, kalian belum tahu, hari ini aku bukan lagi yang kemarin. Meski belum tahu apa yang roda emas berikan padaku nanti. Tapi hari ini, Arya bersumpah, aku, Arya, mulai hari ini, tak jadi sasaran empuk. Kakma. Lihatlah dia. Membuatku takut sekali. Ikan busuk kena sedikit air laut, berani ngaku seafood, ah. Hari ini akan kuberi pelajaran. Kalau tidak, namaku Adrian Ma, akan kutulis terbalik. Jangan. Jangan. Aku ingin lihat, siapa yang berani mengganggu laki-lakiku? Dia. Perempuan macam apa ini? Cantik sekali. Henny Yue. Nona Henny. Lelakimu. Ya, lelakiku. Kau istri Arya Pratama, Cindy Permata. Ya, tapi tidak lama lagi. Aku akan segera bercerai dengannya. Lelaki yang kubuang, kau malah anggap berharga. Memang. Bajingan. Sayang, kenapa kau memukulku? Pukul dia, balas dendamku. Diam, matamu buta. Gak kenal Henny. Ah, Dia. Nona Henny. Ini semua salah paham. Tuan Qin, rencana tangani mereka? Masalah selesai. Mulai sekarang, aku dan mereka putus hubungan. Kalian beruntung. Ada lagi lain kali. Tidak semudah ini. Pergi sana. Ayo pergi. Diam aja. Kakak ipar. Tuan Qin, ada urusan pribadi. Bisa bicara di tempat lain? Baik, Nona Henny. Terima kasih. Kau tak cuma lunasi biaya obat ibuku, tapi pindahkan ke ruang rawat. Sama-sama. Tapi penyakit ibumu tidak optimis. Masih perlu perawatan lama. Aku cari cara selanjutnya. Uang tunggakan segera ku kembalikan. Salam untuk kakek Henny. Ada urusan. Dulu ya. Arya Pratama, tunggu. Aku baru tahu. Kau calon suami dari kakekku. Aku kecewa. Kau dan aku bagai langit dan bumi. Tapi, Arya Pratama, kau tampan. Mari kita menikah. Ah, Apa? mungkinkah? Kamu merasa aku tidak sepadan untukmu? Ini terlalu mendadak. Aneh sekali. Punya istri secantik ini. Mulutmu manis, pandai membujuk. Tapi, jangan senang dulu. Kalau besok, kamu tidak bisa melewati ujian kakekku. Kita akan sulit menikah. Ujian. Pengalaman Super 3. Penglihatan tembus pandang aktif. Efektif 3 menit. Arya Pratama. Lihat apa? Tidak ada. Mataku. Arya, kenapa? Biar lihat. Arya Pratama, kamu kenapa? Henny, besok pagi saya datang mencarimu. Sudah mencatatnya. Saya pergi dulu. Jomblo lagi. Tapi Cindy Permata, tak ada yang disesali. Punya roda keberuntungan emas. Senjata ampuh ubah nasib. Roda keberuntungan emas.
8 zona undian, undi sekali sehari. Menurut probabilitas, kalau undi 8 kali, pasti bisa ubah batu jadi emas. Saya akan ubah nasib, jadi kaya. Ayo. Semoga berhasil dapat. Tabib legendaris Huatuo. Huatuo bangkit waktu efektif. 24 jam. Pikiran tenang, keinginan sedikit, hati damai tanpa rasa takut. Sembuhkan dunia, ajaran bijak. Nona Henny, rumahmu besar sekali. Kenapa masih panggil Nona Henny? Clara, Henny Clara, membawa apa pulang ini? Ibu tiri, ini temanku. Hati-hati bicaramu. Ibu. Temanmu? Lihat pakaian dan gaya ini. Temanmu bukan tukang antar makanan, kan? Ibu sudah bilang, jangan bergaul dengan orang tak jelas. Mereka hanya incar uang keluarga Henny kita. Cukup, Ibu. Arya Pratama tamu bawaku. Pekerjaannya bukan urusanku. Kok bukan urusanku? Aku kan ibumu. Semua untuk keluarga Henny kita. Henny Clara selalu membangkang padaku. Aku harus cari kesempatan usir dia. Nanti harta keluarga Henny jadi milikku. Aku tidak tertarik harta keluarga Henny. Menurutku, buru-buru begini, incar harta keluarga Henny, ya. Jangan ngomong sembarangan di sini. Aku nggak asal ngomong. Percaya, aku tebak pikiranmu. Kamu ngawur. Clara, bawa pulang orang macam apa? Ngawur, kayak preman. Arya Pratama, gimana kamu tahu? Apa pikiran ibu tiriku sekarang? Yang ku tahu lebih banyak. Ada apa? Kok enggak ada suara? Waktunya eksperimen baca pikiran. Aku masih menakut-nakuti orang. Hei, anak, apa yang kau lihat? Aku cuma nakut-nakutin kalian. Kau memang berniat jahat. Pengantar makanan, keluar. Ibu tiri, dia yang ingin ditemui kakekku. Beraninya kau mengusirnya? Bibisu. Nona Henny, mungkin kau telah dibohongi. Direktur Henny, pemimpin Tiancheng. Mulai dari nol, ciptakan aset miliaran. Pengusaha besar. Gimana mungkin dia kenal? Dengan orang sepertimu? Tuan Bima, akhirnya kau datang. Wah, Nyonya Su makin cantik. Tuan Bima, pandai bicara. Clara, cepat bicara dengan Tuan Bima. Clara, lama tak jumpa. Apa kabar? Hai. Dia baik-baik saja. Tak perlu. Tuan Bima, tak perlu khawatir. Minggir, berani-beraninya menghalangi jalan. Clara, aku siapkan 2 hadiah untukmu. Lihatlah. Ini adalah pedang pusaka Kaisar Taizong dari dinasti sebelumnya. Pedang Jinling. Nilainya 30 miliar. Dibuat perajin terkenal asing. Pierre Chardin. Ciptakan Heart of the Ocean. 50 miliar. Nyonya Su, dengan kedua hadiah ini, aku melamar Clara. Apakah ibu puas? Puas, puas. Inilah perbedaan antara kita berdua. Aku, putra tertua grup Wang. Uang saku setahun 100 miliar. Kau, pengantar makanan, gaji setahunmu. Tak sampai uang sakuku sehari. Hanya begini, berani melamar wanita tercantik di kota samudra, mimpi di siang bolong. Clara, cobalah hadiah ini. Kau suka tidak? Tuan Bima, hubunganmu DGN keluarga Henny. Pesaing bisnis. Jaga sikap. Clara, ibu tidak tegur. Nikahi Tuan Bima. Kau hanya jadi ibu rumah tangga. Dampingi suami, urus anak. Hidup mewah selamanya. Sudah paham. Kalian jangan-jangan merencanakan harta kakek Henny dan sudah berkomplot diam-diam. Kau mengada-ada. Tebakanku benar. Nanti ketemu kakek Henny. Jelaskan semuanya. Bocah, cari mati. Bima Wijaya, berani kau sentuh tunanganku? Clara,
Ini pedang pribadi Kaisar Taizong dari dinasti sebelumnya. Potong besi kayak potong lumpur. Jangan gemetar tangan. Ya ampun, istri bandit cantikku. Ternyata jago bela diri. Anak perempuan. Tidak pantas. Cepat simpan pedangmu. Kakek, Kakek, kenapa kakek turun? Kalau aku tidak turun, keluarga Henny hancur oleh kalian. Hancur. Kakek Henny, mewakili ayahku. Antarkan hadiah ke keluarga kita. Keluarga kita. Lupakan. Ayahmu. Bukan mau kalahkan grup Tiancheng. Sejak lama, kenapa sekarang menyerah? Tentu saja tidak. Maksudku, kalau Clara mau menikah denganku, maka kedua keluarga kita, bukankah akan menjadi satu keluarga? Keluarga Wang. Mau caplok bisnis Henny? Kakek, Tuan Bima benar. Nanti, keluarga kita bersatu. Grup Tiancheng kita, bukankah naik ke tingkat lebih tinggi? Benar, kan? Bu Ratna. Jangan lupa, suamimu, anakku, dibunuh oleh keluarga Wang. Selama tulang tua ini masih ada, kamu jangan harap bisa menikahi cucu perempuanku. kakek, Kakek sakit parah. Bocah, maksudmu, kakek kami sakit parah. Kau senang? Benar, bocah. Hari ini jika kau tidak jelaskan hal ini, kau tidak bisa keluar dari kota samudera. Maksudmu? Arya, jangan asal bicara. Kakek, Arya tidak sengaja. Jangan salah paham. Salah paham? Dia ingin sengaja melawan Tiancheng kami? Orang-orang, patahkan kakinya. Jangan buru-buru bertindak, kakek. Saya bisa sembuhkan penyakit Anda. Bisa bantu Direktur Henny sembuh? Ini lelucon. Kakek, meski kau tak menikahkan Yue dengan Tuan Bima, tak bisa juga kau nikahkan dengan sampah masyarakat seperti ini, kan? Arya, jangan asal bicara. Yue, aku bisa sembuhkan penyakit ini. Tenang hati, sedikit keinginan. Hati tenang, tanpa takut, menyembuhkan dunia. Ini ajaran suci. Awalnya khawatir, pengetahuan tabib ini tak berguna. Tapi tak sangka kakek Henny datang sendiri. Yue, Kamu tak akan dengar ini. kata penipu itu, kan? Pengangguran, kau bilang bisa sembuhkan penyakit. Nyonya Su, kebetulan hari ini aku datang. Dan ada satu hal lagi. Aku sengaja mengundang seorang tabib ahli. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakit sang kakek. Tuan Bima, Apa yang kau bilang benar? Tentu saja, sengaja minta bayaran mahal. Bukan cuma sembuhkan penyakit, bahkan orang hampir mati, bisa dihidupkan lagi. Soal imbalannya, Tuan Bima, sudah waktunya. Panggil tabib ahli. Obati kakek. Aku memutuskan. Asal kakek sembuh, aku akan nikahkan Yue denganmu. Bu Ratna, kau, Kakek, Yue. Kakek ini mengalami serangan ki dan darah. Penyakit lamanya kambuh. Melukai organ dalam. Ajalnya sudah dekat. Awalnya kakek memilihkan menantu idaman untukmu. Sampai sekarang, kakek salah menilai. Maafkan kakek. kakek, Sial, kakek. Bocah, apa yang kau lakukan? aku ngapain? Urus penyakit kakek. Kamu tangani penyakit kakek? Kamu bisa apa? Clara, cepat kendalikan ibu tirimu. Kakek kritis. Kalau aku tidak turun tangan, akan terlambat. Tuan Muda Wang, di mana dokter ahli yang kamu janjikan? Asalkan kakekku bisa diselamatkan. Aku akan menikah. Clara, tak perlu mohon pada Tuan Muda Wang. Arya Pratama, diam. Clara, aku. cukup, Arya Pratama. Arya Pratama. Antara aku dan kamu, Hanya bisa dikatakan, takdir mempertemukan. Tapi nasib memisahkan. Tuan Muda Wang, tolong bantu kami. Dr. Hendra sudah datang. Halo. Hai. Ini dokter ahli. Ahli apa? Bicaranya nggak jelas. Pasti penipu. Tidak mirip sama sekali. Lebih baik dari kamu yang cuma antar makanan. Ngaku bisa obat. Dokter Hendra, cepat tolong kami.
Bagaimana, Dokter Hendra? Masalah kecil. Tolong ambilkan jarum. Hentikan. Dokter Hendra, jarummu ini bisa bunuh kakek. Nak, apa kau bilang? Tuan Henny, Ki darah serang jantung, penyakit lama kambuh. Saya tusuk titik Baihui dengan jarum. Segarkan otak, buka saluran energi. Lancarkan Ki dan darah. Ini salah. Kau menusuk titik Baihui-nya dengan jarum. Tidak masalah. Tapi kau lupa, kakek hampir 80 tahun. Tubuhnya terlalu lemah, tak bisa terima suplemen. Kau mau bunuh dia? Kau ragui keahlianku. Jika terus menusuk seperti ini, kakek tidak akan bertahan 1 jam. Arya Pratama, kau ini benar-benar sangat sombong. Membual sampai ke langit. Benar-benar ada di mana-mana. Yue, kamu kan lulusan yang hebat. Kenapa kau dengar orang ini? Serius? Kalau dukun Sue tak bertindak, kakek bisa mati. Pergi kau dari sini, orang biasa. Berani meragukan ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Yue, selamatkan orang seperti padam api. Nona Henny, kondisi kakek semakin parah. Kau harus cepat memutuskan. Dukun Sue, mohon bantuannya. Nak, akan kuperlihatkan apa itu jarum emas naga ilahi. Melihat situasi ini, kita biarkan si kakek coba. Sayangnya, kakek Henny jadi korban. 1 jarum menentukan segalanya. 2 jarum memisahkan yin dan yang. 3 jarum mengembalikan arwah. Kamu sudah bangun? Begitu dewa pengobatan bertindak, kakek langsung selamat. Tak seperti kau, bohongnya bertumpuk. Anak muda, masih ngotot. 3. Arya Pratama. 2. Main seperti dukun. Aku bantu hitung untukmu. Ada perlu? Kamu tidak apa-apa. Kakek, Apa ini? dewa pengobatan. Cepat, kakekku kenapa? Tuan Bima, sebenarnya apa yang terjadi? Dewa pengobatan Sue, kenapa kakekku? 3 jarum baru ditusukkan. Energi kakek terhambat. Darah beracun menyerang jantung. Baru bangun. Sekilas sebelum akhir. Tahu dari mana? Aku bilang bisa obati. Kamu pamer. Baik, pamer terus. Nona Henny. Direktur Henny sudah sakit parah. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dewa pengobatan Sue, banyak yang bilang, bahkan yang hampir mati sekalipun. Kamu bisa selamatkan? Dewa pengobatan Sue, mohon, selamatkan kakek. Nona Henny. Ini nama palsu yang dilebih-lebihkan. Saya tak bisa berbuat apa-apa. Sudah selesai. Maksudku, kalau kalian diam, aku mulai selamatkan orang. Saya akan mulai menyelamatkan orang. Kamu yang selamatkan. Biarkan dia obati. Kalau dia bunuh pasien, bukan tanggung jawab kita. Baik, kamu saja lakukan. Mau lihat? Kalau masalah, gimana bisa tanggung jawab? Arya Pratama, dokter ajaib Sue pun tak bisa sembuhkan kakekku. Kamu benar bisa? Tenang, Clara, percaya padaku. Hadirin sekalian, saya akan mempermalukan diri. Hari ini saya tunjukkan pada kalian. Yang disebut, ekor naga emas sesungguhnya. Paham aku puntur emas? Saya berlutut, anggap kau guru. Baik, tunggu saja. Ekor naga emas. Ekor naga emas mengaum ke 9 langit. Ekor naga emas. Hidupkan yang mati. Asal masih ada nafas, masih bisa diselamatkan. Ekor naga emas. Bagaimana dia bisa ekor naga emas? Naga emas kibas ekornya. Dalam kitab kuno, Huangdi Neijing, catat. Fenomena ini langka. Kenapa kakek belum bangun? Aku tahu. Pasti tidak sengaja. Menusuk jarum ke titik akupuntur. Tapi dia bukan tabib hebat. Jadi, dia tidak paham tentang teknik tusuk jarum dan akupuntur. Kalau tidak, kakek Henny sudah bangun. Arya Pratama, tidak masalah, kan? Kenapa kakekku belum bangun? Tenang, Clara. Barusan aku menahan perkembangan penyakit kakek Henny. Selanjutnya, aku mulai meracik pil. Meracik pil. Arya Pratama, jangan bercanda. Meracik pil, tabib hebat bilang.
aku dengar meracik pil. Hanya tabib zaman dulu yang bisa. Bagaimana dia bisa meracik pil? Tabib Sue, jangan dengar omong kosong. Dia bisa meracik pil? Dia pasti nggak bisa sembuhin. Mau kabur. Kabur? Clara, tolong siapkan beberapa barang untukku. Arya Pratama, apakah barang-barang ini benar-benar bisa digunakan? Nak, kamu pakai benda ini untuk buat pil, ya? Aku terlalu khawatir. Teknik buat pil milik tabib Gu. Anak kecil ini mana mungkin? Yue, sudah kubilang. Dia pasti menipumu, kan? Arya Pratama, benda ini bisa dipakai? Tenang, Wei. Aku tak akan menyakiti Tuan Henny. Percaya. Sandiwara terus. Cepat, tutup semua pintu. Aku ingin melihat bagaimana caramu membuat pil. Sudah 1 jam, nak. Jangan bilang hanya ini yang kamu tunjukkan. Hei, Putra Wang. Tenang dulu. Sekarang, mari kita menyaksikan keajaiban. Ahem. Nak, kamu membuat apa? Hampir meledakkan kita. Wangi sekali. Obat dewa? Ini benar-benar obat dewa. Ini palsu. Clara, jangan percaya. Orang ini, cepat sapu sampah ini. Aku jijik melihatnya. Tunggu. Obat dewa. Ini obat dewa. Obat dewa cuma kulihat di buku. Teknik buat obat dewa. Obat dewa hidupkan orang mati ini. Disebut sampah. Sungguh tidak sopan. Leluhur kita, pengobatan tradisional Tiongkok kita ada penerusnya. Ada penerusnya. Arya Pratama, ini. Tentu saja. Dewa penyembuh. Dewa penyembuh, tolong, mohon. Selamatkan ayahku. Hahaha. Aku bukan dewa penyembuh. 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 Orang muda inilah ahli pengobatan tradisional sejati. Pemuda inilah sang tabib jenius yang sesungguhnya. Aku sungguh kagum. Bocah, kau tunggu saja. Kau tabib jenius. 3 pil ajaib ini. 1 selamatkan kakek Henny. 1 obati ibuku. 1,5 darurat. Cukup. Tabib jenius. Nona, ngapain? Tabib jenius, kumohon, selamatkan ayahku. Arya Pratama, benda ini bisa selamatkan kakekku. Ayo selamatkan kakek. Baik. Kakek. Lega. Puluhan tahun tak rasakan. Yu Wei dokter ajaib yang selamatkanku. Memang dokter ajaib. Tapi bukan mereka. Arya Pratama yang menyelamatkan kakek. Pak Tua, kondisi Anda sekarang gimana perasaannya? Jauh lebih baik. Seperti keluarkan udara keru puluhan tahun. Pak Tua, sudah tidak apa-apa? Tentu, adik. Maaf saya lancang tadi. Dan keraguan saya. Mata tua saya buta. Tidak apa, Pak Tua. Kita semua satu keluarga. Satu keluarga? Siapa? Kau datang untuk harta keluarga Henny kami? Orang ini tidak tahu malu. Keadaannya sampai sejauh ini. Masih ngotot membantah. Memalukan. Gadis liar dari mana? Tidak punya tata krama. Ada apa hari ini? Gadis tak berpendidikan. Dan bajingan.
semua datang ke keluarga Henny. Hah, burung tua lancang, sudah cukup belum? Berani kau caci aku? Kamu maksudku, lihat dirimu di cermin. Kamu pantas bicara denganku? Kamu pengawal, usir dia. Sudah cukup, Bu Ratna. Kalau masih mau jadi ibu tiriku, atau menantu Henny, diamlah. Mau bikin kakek marah sampai mati? Bagaimanapun, aku lihat sendiri. Arya Pratama selamatkan kakekku. Aku turuti permintaan kakek. Nikahi Arya Pratama. Tidak, aku tidak setuju. Keluarga Henny kami, orang rendahan tak berpendidikan. Orang rendahan, bilang Dokter Qin. Kalau keluarga Hennymu tidak mau, mending kamu masuk ke keluarga Su. Aku yang nikahi kamu. Keluarga Su? Tidak mungkin suka barang ini. Urusanku sendiri. Gimana, Dokter Qin? Pikir baik-baik. Nona Sari, aku takut. Aku sudah punya perjodohan. Menikah, masuk keluarga. Tidak akan kupikirkan. Kau datang selamatkan ayahmu. Pil ini untukmu. Ini kan pil ajaib. Kamu mau memberikannya padaku? Tentu saja, menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa adalah dasar kedokteran. Jika bisa selamatkan ayahmu, aku bantu sekuat tenaga. Ada apa? Memandangku lama, sampai malu. Keluarga Su berterima kasih atas kebaikan hari ini. Ingat, kartu naga hitam ini, kartu VIP untuk semua tempat eksklusif di Kota Samudra. Ini sebagai terima kasih hari ini. Aku ingin selamatkan ayahku. Hari ini aku pamit, nanti ku balas budi. Kartu naga hitam milik keluarga Su. Gadis ini, putri keluarga Su di kota provinsi. Ya, Dukun Qin, pertimbangkan baik saran saya tadi. Tunggu kabarmu, kau. Gadis nakal, ku balas perbuatanmu nanti. Diam, putri terkaya pertama di kota provinsi, keluarga Su. Kau tak kenali, bagaimana aku percayakan bisnis besar ini padamu? Keluarga Su, bukankah keluarga paling elit di provinsi? Arya Pratama, sudah kubilang aku tak salah menilai. Tinggallah di rumahku hari ini. Kamar tidur gadis bangsawan ini beda. Wanginya harum. Waktunya hampir tiba. Piringan emas berputar. Jian Dao benar-benar alat sakti mengubah takdir. Asal dapat, ubah batu jadi emas. Aku jadi kaya. Kok begini? Mana, mengubah batu jadi emasku? Aduh, Yu Wei, kok kamu? Arya Pratama, mau apa? Maaf, tidak sengaja. Dengar dulu. Santai saja. Bagaimana cara membuka benda ini? Talisman penguat fungsi tubuh acak, berlaku permanen. Telan langsung digunakan. Penguatan acak, permanen. Laci rahasia di bawah. Pasti lebih hebat. Ini harta karun. Arya Pratama, kamu memanggilku? Tidak, aku tidak memanggilmu. Tidur, baru siang. Cepat kamu mulai membenciku. Aku mau menerima telepon. Arya Pratama, kaget kan? Aku menemukannya. Si tua ini. Kalau kamu tidak ingin ibumu ini masuk neraka, cepatlah datang ke rumah sakit. Haoer, jangan datang. Arya Pratama, haha. Kalau kamu tidak ingin ibumu mati sekarang, maka kamu harus segera ke sini. Bima Wijaya berani sentuh ibuku. Kubunuh kau. Beri aku oksigen. Mau? Aku butuh oksigen. Kau tahu, anakmu buat aku malu hari ini. Saat dia datang, kuirim kalian mati bersama. Bagaimana? Hahaha. Ibu, Arya Pratama, Bima Wijaya, aku akan membunuhmu. Arya Pratama, oh Arya Pratama, kau benar-benar anak yang berbakti. Hari ini lihat, tulangmu keras, atau pisaiku lebih keras. Bima Wijaya, kau gila? Gila, hehehe. Aku memang gila. Aku hampir melupakan. Bunga layu seperti kau ini, kau pikir dengan perlindungan kakekmu, kau bisa berbuat semaumu? Ku beritahu padamu, tidak lama lagi, Tiancheng Group akan menjadi milikku. Apa maksud perkataanmu ini? Maksud apa? Masa kau belum tahu?
Rantai pendanaan Tiancheng Group sudah putus. Hutang terbesar ada di tangan Pak Bambang. Dewan Direksi sudah memutuskan. Siapa yang bisa mendapatkan uang dari Pak Bambang? Dialah pemegang saham terbesar Tiancheng Group. Tidak mungkin. Kau bisa lewati kakekku? Bagaimana mungkin? Direktur Tiancheng semua dari keluarga Wang. Dan hari ini, kau akan kuhajar habis-habisan. Bima Wijaya, kakekku tidak akan membiarkanmu. Tidak akan membiarkanku. Sekarang juga akan kulayani kau. Aku ingin lihat siapa yang bisa menghalangiku. Ayo, sayang. Bima Wijaya. Bima, hentikan. Ada masalah, serang aku. Sasar kau saja, ya. Arya Pratama, hari ini aku kasih kau kesempatan ini. Asalkan kau bisa lompat dari sini. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa. Jimat peningkatan aktif. Stamina Inang naik 500%. Bonus waktu bela diri acak 10 menit. Bagaimana mungkin? Kok kau bisa? Tendangan Tain, jurus tersulit dalam pelatihan fisik. Arya Pratama, jangan mendekat. Kalian berdua, cepat halangi dia. Minggir. Kalian berdua tidak berguna. Arya, jangan datang. Bibi, Arya Pratama, hentikan perkelahian. Kalau kau bunuh dia, kau masuk penjara. Cepat lihat kondisi Bibi. Ibu. Tenang Bu, Ibu pasti baik-baik saja. Arya, pil ajaib ini efektif untuk Bibi. Tenang, Yue. Pil ini selamatkan siapapun yang masih bernapas. Kalau begitu lega, kalau sesuatu terjadi pada Bibi karena aku. Kalau sesuatu terjadi, Yue, jangan salahkan diri sendiri. Yang penting sekarang, pindahkan Ibu ke tempat aman dulu, lalu rebut kembali grup Henny. Tak sangka, berkelahi DGN Bima Wijaya, bisa tak sengaja, buka mekanisme kotak harta ini. Secara historis, tiap pakai kemampuan super, ada batas waktu. Jika dalam waktu ini, gagal tagih utang, sudahlah, tak usah dipikir, pakai saja dulu. Aduh, aduh. Kedua ini sepertinya tak bisa digunakan bersamaan. Sakit. Saya tidak akan mati, kan? Roda emas berputar, kamu membuatku sengsara. Fungsi master musik diaktifkan. Waktu efektif, 24 jam. Mulai penelusuran asal. Inang dapat 1 kali acak. Hak coba ulang kemampuan super diperoleh. Penelusuran asal diaktifkan, terkunci. Xiang Yuan diaktifkan, terkunci. Inang bisa melihat tembus. Waktu efektif, 24 jam. Master musik kuasai semua partitur. Roda emas berputar. Apa guna master musik ini? Bisa main lagu buat kakak Bao, menagih utang, dapat musik, juga kemampuan lihat tembus. Arya Pratama, saya mendapat kabar tentang kakek Bao. Aku sudah mendapat kabar tentang Pak Bambang. Arya Pratama. Api. Arya Pratama, ada apa denganmu? Mohon tuan rumah gunakan kekuatan super dengan benar. Jika tidak, semua kemampuan ditarik. Jauh dariku, sialan kekuatan super ini. Kalau tidak boleh lihat, ya tidak lihat. Setiap kali bikin mata sakit. Barusan bilang, sudah dengar kabar Pak Bambang? Iya, Pak Bambang, bos bawah tanah terbesar di kota Samudra. Ada kabar. Dia tiap pagi minum teh di klub emas. Aku mau temui dia bicara. Baik, besok kita temui Pak Bambang. Ayo pergi, pergi. Lama tidak berjumpa ya. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Nona Henny makin cantik. Tidak tahu apa yang dilakukan anak itu. Bisa gandeng tangan Nona Henny. Ya ampun. Inikah klub pribadi orang kaya? Luar biasa mewahnya. Arya Pratama, ayo pergi. Aku lagi nikmati musik ini. Kamu ngerti musik? Tentu saja, lagu ini, karya Elgar tahun 1888. Salut d'Amor. Komposisi pakai struktur 3 bagian. Gaya serenade khas.
di wilayah nada tinggi. Dimainkan melodi merdu bagai kekasih mesra, penuh keharmonisan. Bagian lembut, sisipkan nuansa rindu melankolis. Kamu tahu banyak. Sejak kecil aku suka musik, belajar teori musik giat, ahli musik. Kemampuan super ini luar biasa. Saat dengar lagu ini, info langsung muncul di pikiranku. Kalau tidak, mana bisa bikin Clara terkesan? Tak kusangka, kamu cukup hebat. Aku hebat begini, tidakkah kau memberiku hadiah? Ah, mau membunuh suamimu sendiri. Arya Pratama. Arya Pratama, kau benar-benar tak tahu malu. Apalagi yang harus kukatakan, kurir makanan dengar biola, pernah sentuh biola, mengerti melodi, aku, Cindy Permata, menjadi salah satu 10 bintang baru biola di Kota Samudra, juara emas kompetisi bakat Chopin Santiago. Klub mewah Pak Bambang cuma untuk bintang seni baru dan tamu VIP. Aset di atas 10 miliar, punya kartu anggota. Bukan untuk orang sepertimu. Berani kau pukul aku? Menghina suamiku, kau dipukul. Kartu anggota, aku buat. Mengadakan acara untuk Nona Heni, mampu mengadakannya, rantai dana keluarga Heni putus. Semua dana dibekukan bang. Kamu, Cindy Permata. Kalau bicara soal musik, aku lebih paham darimu. Aku punya kartu. Seluruh Kota Samudra. Kartu naga hitam, batas belanja tak terbatas. Hahaha, Arya Pratama. Kartu game ini kamu pungut dari mana? Nyontek dulu sebelum bual. Kalau bukan kenal Pak Baoye, lambang VIP Klub Jinzun, tertipu olehmu. Kartu jelek tanpa nama. Kamu menipu siapa? Apa, kartu naga hitam palsu? Cindy Permata, kamu buta apa? Ini kartu member premium. Di Kota Samudra, ke toko manapun dapat perlakuan terbaik. Hahaha. Kartu member premium, putri kaya yang jatuh. Si pecundang tak berguna. Menganggap diri penting. Masih berlagak lebih paham musik dariku. Kau kenal aku? Halo, Nona Yang, aku fans beratmu. Pinjamkan biolamu. Arya Pratama, tahu kenapa aku tak pernah menilaimu? Kampungan tak berbakat sepertimu. Bermalas sepanjang hari. Tak mau maju. Hari ini, akan kutunjukkan padamu para tokoh kota. Suka akan apa? Permainan biola Nona yang sungguh memukau. Arya Pratama. Burung gereja memakai mahkota Phoenix. Situasi sudah genting, masih bercanda? Pantas Nona yang disebut maestro, benar-benar membawakan lagu ini sempurna. Biasa saja. Pertemuanku dengan Clara. Seperti mimpi. Sampai sekarang, aku masih susah percaya. Gadis secantik secerdas dirimu akan segera jadi istriku. Jika ini mimpi, ku tak ingin terbangun. My heart will go on, ini untukmu. Nona, permainan pemuda ini. Biksu Su memeluk Gukin. Turun dari puncak Emei Barat, sekali gesekannya untukku. Mendengar gemuruh ribuan pohon pinus, aliran air pegunungan. Ini melodi, gunung tinggi dan aliran air. Aku harus abadikan momen bersejarah ini. Ini. Mana mungkin, orang tak berpendidikan seperti Arya Pratama. Bagaimana mungkin menguasai keahlian ilahinan sempurna ini? Permainanmu bagus sekali, sangat merdu. Clara, suka. Suka, terima kasih Arya Pratama. Ini musik terindah yang pernah kudengar. Arya Pratama. Mengganggu istriku, kau cari mati, ya? Tuan Adrian, lihat dia. Mengganggu orang saat kau pergi. Bro,
Pura-pura berpendidikan di depan wanita. Lihat tempat ini. Hei, Adrian Ma. Kartu naga hitam milik keluarga Su. Berani kau menginjaknya? HMPH, masih pura-pura. Keluarga Su, kartu naga hitam cuma 3 di kota samudra. Semua di tangan orang yang sangat berkuasa. Orang sok seperti kau. Mana mungkin punya? Siapa bilang dia tidak bisa punya? Selamat datang, Nona Sari. Arya Pratama, kau di sini. Sari, bagaimana kau bisa datang? Jangan tanya, kau main biola sini. Udah viral. Tak sangka kau bisa main biola. Dan sangat mahir. Aku asal main. Hei, nyonya muda memujimu. Jangan tidak tahu diri. Kiki, Nona Sari. kau siapa? Nona Sari. Aku Tuan Zhang dari negeri tengah, wakil di kota samudra. Oh. Arya Pratama, mainkan satu lagu untukku, ya. Nona Sari, saya sekarang. Nona Sari. Orang ini penipu, loh. Barusan pakai kartu naga hitam palsu. Kebetulan tertangkap basah. Benarkah? Arya Pratama, berani banget mencuri kartu naga hitam keluarga. Hah, anak muda, masih ada alasan? Nona Sari, kartu ini, bukankah Nona yang memberi ke Arya? Sampai sekarang masih berlagak. Sungguh memalukan sekali. Katakan, bagaimana aku harus menghukummu? Sudah, Nona Sari. Katakan saja mau bagaimana. Hukumannya adalah kamu harus menikahiku. Apa? Ya ampun, putri keluarga papan atas. Keluarga Su di kota provinsi, mau menikahi orang tak terkenal? Arya Pratama siapa sebenarnya? Bikin Nona Sari bersikeras cuma mau nikah sama dia? Keluarga papan atas Su. Di kota provinsi, jangan main. Arya Pratama mau nikah sama aku? Nona Sari, sudah punya tunangan. Tidak masalah, belum menikah. Saya berlomba terbuka. Nona Heni punya barang bagus, bagi-bagi dong. Nona Sari, jangan tertipu orang ini. Dia tak punya uang. Bawa kartu naga hitam palsu, menipu orang sini. Diam, keluarga Su di matamu bodoh? Kartu saya berikan langsung ke Arya Pratama. Arya Pratama menikahiku, ya? Ini tidak benar. Tidak benar. Nona Sari, Berani kau menuduhku, Kak Arya Pratama? Jika keluarga Su kami, perintah pembasmi, melarang semua di kota Hai kerja sama denganmu. Bagaimana jadinya? pembasmi keluarga Su. Begitu perintah keluar, langit bumi berguncang. Siapa orang ini? Membuat keluarga Su bergerak. Perintah pembasmi yang belum keluar 100 tahun. Jangan, Nona Sari. Aku orang Tuan Zhang. Tuan Zhang. Pernah dengar? Tak apa. Mana asal cacing ini? Jangan ganggu nyonya. Siapa ini? Tidak pernah dengar tentang Tuan Zhang kami? Sekarang sudah dengar tentang Tuan Zhang kami, kan? Pak Bambang kecil. Tuan Zhang, bukankah aku cuma hilangkan satu batumu? Harus kau bertarung habis-habisan denganku. Satu batu? Batu giok longsi 100 miliar. Kau hilangkan? Dengan apa aku menghadap Tuan Muda? Berhenti. Bukan tempatmu bicara. Lepaskan, anak muda. Arya Pratama, lepaskan cepat. Itu keluarga Zhang dari negeri tengah. Kak Arya Pratama. Tuan Zhang, kau baik. Beraninya kau menyentuh Tuan Zhang. Keluarga Zhang terkaya di negeri tengah. Kau tidak ingin hidup lagi. Orang terkaya di negeri tengah. Yang terbaik di keluarga Xia terkaya. Ya ampun, menyinggung orang ini. Keluarga Su akan hancur. Hanya keluarga Zhang dari negeri tengah. Tidak penting bagiku. Apalagi pelayan kecil. Kau cari mati, serang dia. Bagaimana mungkin? Kakak Arya Pratama keren banget. Nona, Anda sedang bengong lagi. Meski kekuatan superku hilang, fisikku naik 500%. Cukup kalahkan siapapun di dunia. Ah, Arya Pratama,
Hati-hati. Apa kau mau? Kau suka bikin kepala meledak? Aku bantu kamu. Bocah. Aku akui kau sangat berbakat. Bagaimana jika kau berguru padaku, langit terbuka, kita berbagi kemuliaan. Ikuti kau, 3 hari kelaparan 9 kali. Bocah lancang. Hari ini aku akan memisahkan kepalamu dari tubuhmu. Hati-hati. Kungfu 2 jari. Ini adalah kungfu 2 jari. Ah. Ini adalah pisau baja Nepal. Kau. Pak Baoye, kalau saya tidak salah dengar, bertengkar karena ambil batu naga pasang ini benar? Benar. Kalau begitu, saya ganti kamu kembalikan batu senilai ini ke Pak Zhang. Bisa penuhi 1 permintaanku, adik, jangan cuma 1 permintaan. Bahkan 10 permintaan, pasti ku penuhi. Arya Pratama, jangan main. Batu naga raja semua batu. Sekali seabad. Di mana bisa temukan yang setara? Sekali seabad bagi orang lain. Bagiku semudah ambil barang dari saku. Hei, kamu pamer kesombonganmu. Sempurna sekali. Baik. Hari ini kutunjukkan. Arti luar orang ada orang lain, luar langit ada langit lain. Pak Zhang. Bagaimana kalau batu ini aku berikan sebagai ganti rugi? Ya ampun. Nona, yang kamu suka bukannya idiot. Ini cuma batu Burma biasa. Arya Pratama, Kamu jago berkelahi, kuakui. Tapi katak dalam tempurung tetap katak. Pandanganmu sempit. Hanya lihat langit dari sumur. Sebongkah kulit hijau ini. Berani dibandingkan dengan giok naga terbaikku? Arya Pratama, kamu gila apa? Batu ini sama sekali tidak berharga. tidak berharga. Meski tak paham soal batu, tapi batu bersinar ini, pasti nggak terlalu buruk kan? Niat baikmu hargai, tapi batu ini. Tenang, aku tahu yang kulakukan. Pak Zhang, lihat baik. Ada apa? Cahayanya sangat silau. Ini benda apa? Ini batu darah naga. Ini batu giok terbaik. Batu darah naga, harta langka. Bulat sempurna dan halus mulus. Bersih alami tanpa cacat. Bersinar cemerlang. Karya menakjubkan. Raja Gunung Jing 1 triliun. Arya Pratama berhasil menggalinya. Bernilai 1 triliun. 1 triliun ini milikku, tapi sudah bercerai dengannya. Pak Zhang, batu naga darah senilai 1 triliun. Cukup untuk ganti rugimu. Buruk sekali. Pak Zhang ingkar janji. Keluarga Zhang cuma begini. Meski keluarga Zhang orang terkaya di negeri tengah, tapi menurutku cuma itu. Dia anggota keluarga Zhang. Kalau ingkar janji, ya sudah. Keluarga Zhang ingkar janji. Jangan kerjasama dengan keluarga Zhang lagi. Arya Pratama, kubunuh kau. Pak Zhang, ada 2 pilihan. Ambil batu naga darah, pergi, atau mati. Yu Wei, ayo kita pergi. Arya Pratama, tunggu. Tunggu, Arya Pratama. Sudah bantu Pak Bambang sebanyak ini. Utang perusahaan Yu Wei harusnya selesai, ya? Ahli. Kamu mau kemana? Nona Sari, jangan main-main. Ada urusan. Urusan apa? Lebih penting dari Sariwijaya? Nona Sari, saya sudah menikah. Saya dan Yu Wei masih bertunangan. Ini tidak baik. Apa salahnya? Asalkan yang saya, Sariwijaya, suka. Apapun itu. Saya harus dapat itu. Bahkan jika orang Nona Sari, saya cuma pengantar makanan.
Orang biasa bisa obati penyakit, orang biasa bisa nilai barang antik, orang biasa bisa disukai saya, Sari Wijaya. Anda ingin apa, Nona Sari? Saya berencana untuk benar-benar mengejar Anda. Sudahlah, saya sudah punya tunangan. Punya tunangan, kenapa? Belum menikah. Saya akan mengejar Anda secara terbuka dan jujur. Nona Heni tak keberatan, kan? Tidak keberatan, saya duluan. Yue. Nona Sari, jangan macam-macam lagi. Anda mau apa? Saya bilang, saya akan mengejar Anda. Kau gila ya? Nona, kenapa dia tidak tahu diri ya? Arya Pratama, kamu sudah pasti milikku. Clara. Ngapain ikut aku? Kenapa tidak temani Nona besarsu? Clara, jangan merajuk. Nona. Semua karena Sari Wijaya. Merasa sendiri. Aku tidak punya perasaan padanya. Sari Wijaya tubuhnya bagus. Wajahnya cantik. Dia mondar-mandir di depanmu seharian. Aku tak percaya kamu tak tertarik padanya. Apa yang harus kulakukan agar kau percaya? Aku bisa bersumpah. Hanya pria jahat yang bersumpah. Ini dia, susah payah temani nagih utang. Tak dapat manfaat. Jadi pria jahat. Pria jahat. Cemburunya meluap, sulit membujuknya. Setelah sibuk ini selesai, kita urus surat nikah, gimana? Benarkah? Iya, benar. Oke, aku maafkan kamu kali ini. Melihat kamu sangat manis, aku beri kamu hadiah. Hadiah apa? Ini menyenangkan. Bodoh. Ayo, sekali lagi. Masih mau membantu Henny Clara menjebakku. Tuan Bima, ini kontrak pembayaran akhir untuk grup Yongkang. Baik. Kerja bagus. Meski tidak bertemu dengan Pak Bambang di klub Jinzun. Tapi, setidaknya pembayaran akhir dari grup Yongkang sudah berhasil ditarik. Ini sudah cukup untuk mengalahkan Henny Clara. Karena Tuan Bima cerdas dan kompeten. Luar biasa dibanding yang lain. Bagaimana mungkin Henny Clara? Aku sekarang sudah tidak sabar ingin melihat Henny Clara diusir dari perusahaan. Dan wajahnya yang putus asa. Tuan Bima, Henny Jiarui, bukankah kamu sangat ingin mengalahkan sepupumu, Henny Clara? Hari ini, ku beri kau kesempatan. Layani aku baik. Posisi direktur grup jadi milikmu. Kenapa? Kamu tidak mau? Tuan Bima aku mau. Nah, baru benar. Saudara, ayo pergi. Aduh, Aksi panas live streaming. Bos Henny. Kalian berempat lembek banget. Lupa pesan kakek, apa yang diajarkan pada kalian, tak goyah oleh harta. Tak bisa dipatahkan, barulah pria sejati. Arya Pratama, ini, rapat pemegang saham grup Tiancheng. Kamu ngapain? Kenapa? Aku tak boleh datang. Clara, kasih tahu dia tujuan kita. Bima Wijaya, utang Pak Bambang. Sudah saya tarik semua. Saya pemegang saham terbesar grup. Apa? Henny Clara, jangan kesal sama Tuan Bima. Lalu kamu bohong. Pemegang saham grup semua ada. Kalau ketahuan di tempat, malu itu. Kamu memanggilku apa? Henny Clara, kamu. Tidak sopan. Tidak hormat pada orang tua. Kamu panggil aku apa? Kamu memanggilku apa? Henny Clara. Kamu memanggilku apa? Kakak. Henny Jiarui, sejak kecil kau benci bakatku. Ingin merebut semua yang kuperoleh.
Dengan kerja keras bertahun-tahun, kamu berkali-kali fitnah kakek. Semua ini kuingat. Pergi sana. Bima Wijaya, aku juga tidak mau banyak bicara denganmu. Hari ini semua pemegang saham hadir. Aku udah ambil kembali utang Pak Bambang. Menutup semua kekurangan dana perusahaan. Aku mau dapetin kendali penuh dewan direksi. Siapa yang setuju? Siapa menolak? Bos Henny berhasil. Ambil utang Pak Bambang kembali. Bos Henny bisa. Hubungi bos bawah tanah. Kota Samudra kita, Pak Bambang. Bukankah grup Tiancheng kita langsung melesat? Tidak mungkin. Masa Pak Bambang mau urus sama kamu? Bos Henny sudah ambil utang Pak Bambang. Grup Tiancheng harus tunggu. Hahaha, kan ku bilang. Masa mungkin Pak Bambang mau berurusan denganmu? Kontrak ini palsu. Apa? Palsu? Henny Clara. Aku hampir saja percaya padamu. Tak kusangka kau pakai kontrak belum ditandatangani untuk menipuku. Kalian tahu siapa Pak Bambang? Berkeliaran dengan nama palsu Pak Bambang. Kau tahu akibatnya? Ada apa, Clara? Arya Pratama, aku berangkat buru-buru hari ini. Lupa minta Pak Bambang tanda tangan. Arya, tolong bantu aku. Perusahaan ini hasil jerih payah kakekku. Puluhan tahun. Aku tak mau Bima Wijaya, brengsek berkelas ini, ambil aset keluarga kami. Baik, tidak masalah. Telepon Pak Bambang kecil. Bukan begitu. Pak Bambang kecil, aku kasih 5 menit. Sampai di grup Tiancheng. Kalau tidak, jangan jumpa aku lagi. Cepat, buruan ke grup Tiancheng. Hahaha, masih berakting juga? Arya Pratama, tidak ada penghargaan untukmu. Sayang sekali. Henny Clara, lihatlah cepat. Siapa yang kau pilih, basi dan busuk. Minta Pak Bambang datang sendiri. Si Pak Bambang kecil lagi. Pak Bambang itu Raja Kota Samudra. Kalian percaya? Tidak percaya? Henny Clara. Kalau menurutku, aku sarankan kau menerima kenyataan. Tahu diri. Malam ini layani aku bersama adikmu. Aku jamin akan menyisakan posisi resepsionis untukmu. Bima, mau apa? Mau apa? Mau kamu? Semakin sombong seorang wanita, semakin seru untuk dimainkan. Lepaskan aku, mau cari mati ya? Dia berani memukul Tuan Muda Wang. Arya Pratama, kamu berani memukul aku? Aku memukulmu? Kenapa? Mengganggu istriku, menghina ibuku. Aku benci sampai ingin makan dagingmu dan minum darahmu. Ini adalah grup Tiancheng. Ini bukan tempatmu untuk berbuat onar. Hei, pengawal. Hari ini aku ingin satu tangannya. Aku mau lihat siapa yang berani. Kalian ingin berontak? Sekarang aku adalah bos grup Tiancheng. Pukul semua untukku. Setelah selesai memukul, akan kuberikan 100 juta untuk setiap orang. Biar kulihat siapa yang ingin memukul penyelamatku. Paman Bao, kenapa Anda datang? Paman Bao, kenapa Anda juga memukul saya? Ayahku dan Anda kan teman baik. Tuan Qin penyelamatku. Kamu berani memukul dia? Paman Bao, Anda salah. Dia hanya pengangguran. Bagaimana mungkin dia bisa? Diam, asal Tuan Qin angguk. Meski ke Gunung Pisau atau Lautan Api, aku tidak keberatan. Utang grup Tiancheng, karena hormat Tuan Qin, baru aku lunasi. Apa? Ternyata begitu. Aku bilang, mulai sekarang Henny pimpin grup Tiancheng. Ada yang tidak terima? Bos Henny berbakat. Grup Tiancheng diwariskan ke Nona Henny. Benar, Bos Henny segalanya bagi kami. Penerus grup Tiancheng adalah Bos Henny. Saya juga mendukung Bos Henny. Dan kami juga. Clara. Karena pertama kali ini saya maafkan. Jika ada kesempatan lain, saya tak akan memaafkan begitu saja. Ya. Pak Bambang, mari kita pergi juga. Mengapa Pak Bambang mengenalmu, Arya Pratama? Mengapa Pak Bambang memperlakukanmu, Arya Pratama, begitu hormat? Mengapa? Aku akan membunuhmu. Bunuh Arya Pratama.
Tuan Zhang, ku mohon. Bantu aku membunuh Arya Pratama itu. Aku rela mengorbankan segalanya. Biaya aku tanggung. Baik, serahkan. Kekayaan keluargamu, Wang. Jadi anjing keluarga Zhang di negeri tengah. Arya Pratama itu, HMPH. Aku siapkan Algojo, Sangar, turun tangan. Arya Pratama dan Bambang harus mati. Sayang, coba cicip sup ikan yang baru kubuat. Terima kasih, sayang. Bagaimana? Wah, lezat. Sayang, gimana bikinnya? Bagaimana aku membuatnya? Rahasia. Berita penting. Berita terbaru dari stasiun kami, 1 jam yang lalu. Ditarik oleh konsorsium asing Andrew. Keluarga Su berutang besar, hampir bubar. Proyek Danau Angsa. Danau Angsa milik keluarga Su. Bukankah itu proyek keluarga Sari? Proyek ini Berpengaruh pada nasib semua perusahaan grup Kota Samudra. Arya Pratama, keluarga Su bermasalah. Bisa bantu aku? Ini soal proyek Danau Angsa. Ya, proyek ini. Diputuskan sejak pagi. Tapi konsorsium asing batal. Dan putuskan mendadak malam ini di Hotel Kota Samudra. Tanda tangan ulang kontrak dengan keluarga Zhang. Orang asing ini tidak tidur. Mereka menyesuaikan jet lag. Arya Pratama, bantu cari solusi. Rebut kembali proyek ini. Tenang, Sari. Urusan ini berdampak pada keluarga Su dan perusahaan. Pasti ku bicarakan. Wah, ini terlalu mewah. Keluarga Zhang nomor 1 di negeri tengah. Mengadakan pesta. Langsung sewa hotel termahal. Bintang 7 di Kota Samudra. Tahu apa? Pesta ini untuk sambut konsorsium asing yang datang sini minimal 30 miliar HMPH. Kak Lei. Kak Lei, paling hebat, besar. Ajakin ke pesta mewah. Ini bukan apa-apa. Aku bekerja untuk Pak Bambang. Kalau kamu layani aku baik, bukan apa-apa yang tak bisa kudapatkan, ha? Kak Lei, apa yang kamu inginkan malam ini? Aku bisa memuaskanmu. Kak Lei, lihat. Itu Arya Pratama yang ganggu aku dulu. Wah. Bukankah ini mantan suami sahabat karibmu? Arya Pratama. Kau tak tahu ini tempat apa? Kenapa kau bisa datang ke sini? Bukankah ini hanya hotel? Kenapa tak boleh ke hotel? Ini hotel termahal di Kota Samudra. Kau cuma orang pengantar makanan. Apa hakmu datang ke sini? Cepat minggir. Aku ke sini untuk pesta. Menghadiri pesta? Hahaha. Ada masalah apa? Arya Pratama, kau tidak tahu diri ya? Pesta ini diadakan Tuan Zhang, orang terkaya di negeri tengah, untuk delegasi luar negeri, yang hadir semuanya pejabat tinggi. Apa hakmu untuk menghadirinya? Singkirkan tangan kotormu. Arya Pratama, berani kau menyentuhku? Aku kasih kau kesempatan. Berlutut dan minta maaf. Atau kau tak akan keluar hidup-hidup dari hotel 7 bintang. Suruh dia minta maaf. Kau pantas. Wah, gadis mana ini berani bicara seperti itu kepadaku? Henny Clara, Direktur Utama baru grup Tianjeng. Haha. Grup Tianjeng. Sudah kukatakan, Arya Pratama dapat perlakuan khusus. Rupanya hidup dari wanita baru saja dicampakkan. Kalian berdua. Baru nempel sama Nyonya Kaya. Arya Pratama, kamu hebat. Berani kamu pukul aku. Bicara tidak sopan, kurang ajar. Memukulmu saja sudah cukup. Cepat lihat. Mereka pukul aku. Dia pukul wajahku sampai bengkak. Tidak sakit, aku akan menghajar mereka untukmu. Grup Tianjeng apa? Aku kan anak buah Papa Bambang. Di mata orang berkuasa seperti Papa Bambang, grup Tianjeng hanyalah semut. Ternyata kamu anak buah Pak Bambang kecil. Berani bicara begitu sama Pak Bambang? Panggil kepala satpam, ada keributan. Kepala Wang, orang ini berani menyusup tanpa undangan. Patahkan kakinya untukku. Saudara-saudara, kami datang ke pesta. Undangan dibawa Pak Bao. Tidak perlu kerahkan banyak orang. Bagaimana mungkin Pak Bambang kenal orang seperti kau? Berhenti.
Pak Bambang, Anda datang. Pak Bambang, ada bocah nekat bikin keributan di sini. Bajingan. Berani serang Tuan Qin, kau punya berapa kepala? Pak Bambang, dia tak berguna. Pak Bambang, salah orang. Arya Pratama, kenal. Dia laki-laki dicampakkan wanita. Diam. Berani tidak hormati Tuan Qin lagi. Kulempar kalian ke sungai buat ikan. Tuan Qin, maaf, barusan tertunda karena urusan. Apa? Membuatmu terhina. Pergi sana. Tuan Qin, bagaimana hadapi mereka berdua? Kau bilang melumpuhkanku. Tidak, Arya Pratama. Tuan Qin, aku salah, Tuan Qin. Arya Pratama, aku salah. Demi persahabatanku dengan Ting Ting. Maafkan aku. Apapun yang kau inginkan, akan kuberikan. Keluarkan dua orang menjijikan. Seret mereka, pukuli. Pak Bambang, jangan. Tuan Qin di kota Samudra. Selama Bambang di sini, bermain sesuka hati. Tak ada yang berani ganggu. Pak Bambang, Asura. Betapa hebatnya kewibawaanmu. Pak Bambang, siapa Asura? Asura pemimpin bawah tanah kota provinsi. Puluhan ribu prajurit mati di bawahnya, membunuh tak terhitung orang. Dijuluki, sarang iblis. Bagaimana dia bisa datang? Kakak cantik, ternyata penyihir wanita pembunuh tanpa berkedip. Bambang. Kota-kota samudra, Anda yang berkuasa. Air sumur dan air sungai tak saling ganggu. Maksudmu? Apa maksudnya? Aku ingin menghancurkanmu. Masih ada keberatan? Kau berani berkelahi? Kau Arya Pratama? Betul, aku. Kepala pelayan Zhang yang kau pukul? Benar, dia pantas dipukul. Aku yang memukulnya. Berani kau. Yang berani bicara begitu padaku. Kau yang pertama. Hari ini aku bisa membiarkanmu hidup, tapi kau harus mematahkan kedua kakimu sendiri. Tunggu, Asura. Kehilangan batu naga darah keluarga Zhang. Sudah aku ganti. Kejadian terakhir tidak ada hubungannya dengan Tuan Qin. Ada urusan, hadapi aku. Apa? Jangan-jangan kau mau melawanku demi anak ini? Berani lawan Asura, pemimpin kota provinsi. Tak pantas, tapi aku Bambang. Belasan tahun bertahan berkat keadilan. Kalau kau cari mati, jangan salahkan aku. Serang. Serang. Clara, jangan takut. Arya Pratama, Tenang, aku di sini. Huan Lu, tidak mungkin. Asura, ya. Kaisar provinsi, ya. Putus kaki sendiri, ya. Aku dari keluarga Zhang, negeri tengah. Kamu mau apa? Kemampuan super melihat tembus pandang berakhir. Hampir tengah malam, waktunya undian. Pak Bao, kami akan masuk. Si wanita jahat ini aku serahkan padamu. Tinggal 1 menit undian. Semoga dewa memberkahiku. Biar aku dapat kemampuan super hebat. Bantu Susia rebut kembali proyeknya. Arya Pratama. Semua jadi tanda tanya. Jangan-jangan berubah lagi. Sudahlah, putar roda emas untukku. Arya Pratama, kamu sedang apa? Kekuatan super, kekuatan super. Kamu makhluk apa? Kamu kenapa? Jangan takut, Tuan. Aku malaikat keberuntunganmu. Setiap jam, 1 kekuatan super acak. Malaikat keberuntungan. Sekarang dapat kekuatan super pertamamu. Daya tarik 100%. Berlaku sejak digunakan. Berlaku 1 menit. Nilai daya tarik 100%. Berlaku saat dipakai. Berlaku 1 menit. Arya Pratama, kamu juga tidak demam. Kok bicaranya ngawur? Dia pasti demam. Nona Heni, kamu bilang dia tidak demam. Berani melawan keluarga Zhang? Arya, gimana ini? Tuan Zhang, jangan marah.
keluarga Henny tak berani menyinggung keluarga Zhang. Atas nama keluarga Henny kepada keluarga Zhang. Nanti, keluarga Henny akan dukung keluarga Zhang. Bagus, kau hanya anjing bagi keluarga Zhang. Hahaha, tunggu, Bu Ratna. Atas nama apa kau wakili keluarga Henny? Akulah. Sekarang penguasa keluarga Henny di kota Samudra. Apa hakmu bertindak semena-mena? Memerintah seenaknya. Pak Zhang, saya tidak bisa mengawasi anak perempuan ini. Tidak. Anda bisa mengawasinya. Mulai hari ini, keluarga Zhang akan mengambil alih perusahaan luar negeri dan berinvestasi dalam proyek Danau Angsa. Anda akan langsung melesat ke puncak, mengawasi pengembangan proyek Danau Angsa. Pak Zhang, Anda serius? Bicara atas nama keluarga Zhang, negeri tengah. Tentu saja, perkataan saya sangat tegas. Pak Zhang, malam ini Anda harus mengajari saya cara mengelola karyawan. Tak tahu malu. Siapa kau sebut gadis brengsek? Ya, kau. Kau sudah berada di atas ribuan orang. Mengapa repot dengan udang dan kepiting di selokan ini? Keluarga Zhang datang ke kota Samudra untuk mencari 3 anjing. Masih kurang 2. Siapa di antara kalian yang mau? Kota Samudra akan berubah drastis. Siapa yang bisa dekat keluarga Zhang? Pasti kaya. Keluarga Zhang tidak butuh manusia, tapi anjing. Kenapa kekuatan super berikutnya belum muncul? Apa gunanya nilai daya tarik? Pak Zhang, saya, penduduk asli kota Samudra, sangat kenal daerah ini. Bersedia jadi anjing Anda. Ha, bagus. Kau akan jadi anjing elektronik keluarga Zhang. Kapan orang kota Samudra menjadi begitu pengecut? Kau lagi, gadis liar. Siapa izinkanmu masuk? Kau siapa berani membentak saya? Berani-beraninya kau memukul saya. Kakak, aku tepat waktu. Cocok. Tenang, Nona Henny. Aku bukan merebut priamu. Nona, kita butuh bantuan keluarga Zhang. Kenapa malah bantu orang ini? Malaikat pelindung. Kau bilang aku punya kemampuan. Bisa buat dia diam? Ini juga tidak ada efeknya. Anak muda, tidak mau minta bantuanku. Minta bantuan malaikat lagi. Hei, Zhang, kau berani. Sudah kuberi muka. Arya Pratama sangat tampan. Jangan mengatai kakak Hao. Kakak Hao. Kiki, ada apa denganmu? Nona, baru pertama kali Kak Hao setampan ini. Suka banget. Apakah efek daya pesona sebegitu jelasnya? Ada apa dengan Arya Pratama dan orang-orang ini? Aku tiba-tiba tampan, kan? Di hatiku, kamu tampan. Ternyata efek ini hanya berlaku buat yang gak punya perasaan padaku. Cukup, Arya Pratama. Ini resepsi keluarga Zhang menjamu delegasi keuangan luar negeri, bukan tempatmu merayu perempuan. Berani kau membual padaku. Kakak, ada yang ganggu aku. Siapa bilang Hao tak punya pengaruh? Hadiahkan grup Li He padanya. Siapa ganggu kamu? Tante hajar dia untukmu. Keluarga Zhang apanya? Arya Pratama, terbanglah berani. Wanita cantik kota Samudra dukungmu. Berani pukul aku? Demi kakak Arya Pratama, hancurkan keluarga Zhang. Bereskan mereka. Serbu. Aduh, pukul lebih keras. Benar, Tante, injak dia. Ini sudah selesai. Kepala rumah tangga Zhang, kenapa kau jadi begini? Akan ku buat kalian mati, mau? Belum cukup dipukul, harus kuhajar sendiri. Kau. Pak Sang,
Ternyata, kau tak bisa mengendalikan katak dalam tempurung. Berani sentuh orangku? Kulihat berapa kepala yang kau punya. Yanto Zhang, orang terkaya di negeri tengah. Putra sulung Zhang. Kalau Tuan Zhang datang ke kota samudra, jangan-jangan kota samudra berguncang? Tuan Zhang, akhirnya datang. Memalukan. Ling Er, lama tidak berjumpa. Kau masih cantik seperti dulu. Arya Pratama, ini Yanto Zhang, putra sulung keluarga Zhang. Arya Pratama, Ada keperluan? kau cari mati? Berani merangkul tunanganku? Siapa tunanganmu? Jangan ngawur. Ling Er, kau belum tahu ya? Ayahmu untuk menyelamatkan keluarga Su sudah setuju menikahkanmu denganku. Apa? Tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Sekarang, keluarga Zhang kerjasama dengan konsorsium keuangan asing. Asalkan hari ini kami tanda tangan kontrak ini, keluarga Zhang tetap jadi yang teratas di antara keluarga kaya. Kamu, Arya Pratama, hanya katak dalam sumur. Nona yang ini, menurutku penampilanmu lumayan. Bagaimana ini? Malam ini kamu datang sendiri ke kamarku. Aku jamin keselamatan keluarga Henny. Yanto Zhang cari mati. Arya Pratama, lancang. Bagaimana cara bicara dengan Tuan Zhang? Hadirin hari ini, orang penting dari berbagai kalangan di samudramu. Pejabat berkumpul di sini. Menyinggungku gak masalah. Tapi kalau kamu singgung konsorsium asing, seluruh kota samudra bisa kacau gara-gara kamu. Begini, siapa bisa usir Arya Pratama? Keluar dari sini, janji kasih kalian proyek kontrak keluarga Zhang 10 tahun. Kontrak proyek 10 tahun ke depan. Bocah, berani tantang keluarga Zhang? Grup Lihe boykot Arya Pratama selamanya. Pergi dari sini sekarang. Cepat sujud dan minta maaf pada Tuan Zhang. Para hadirin adalah orang berpengaruh di kota samudra. Mau kerja seperti anjing untuk keluarga Zhang? Bisa bekerja untuk keluarga Zhang. Kehormatan bagi kami orang kota samudra. Kalian Tiancheng, terlalu lama di kota samudra. Waktunya ganti posisi. Benar, dukungan keluarga Zhang dari negeri tengah. Kelompok Tiancheng bukan apa-apa, dihancurkan dalam sekejap. Boykot kelompok Tiancheng. Boykot kelompok Tiancheng. Wah, mau berkelahi? Wah, saya sangat ketakutan. Kau tahu, kedua orang di belakangku ini, semuanya adalah ahli tingkat Huajin. Hua Jin, Kau tak tahu Huajin? Lao Zhang, bukankah kau bilang dia ahli bela diri? Lumpuhkan dia. Tuan, 1 jam sudah berlalu. Kekuatan super jenis kedua babak ini akan diberikan. kemampuan manipulasi. Tuan Zhang menindas rakyat. Pasti berakhir buruk. Hati-hati. Kau suruh aku hati-hati? Tahu siapa aku? Aku putra tertua keluarga Zhang. Balik tangan, jadi awan. Telungkup tangan, jadi hujan. Apa aku butuh nasihatmu? Arya Pratama, Yanto Zhang gila. Kau tidak mau hidup lagi? Arya Pratama, cepat pergi, serahkan pada kami. Tidak apa. Aku belum sampai. Harus bersembunyi di belakang perempuan. Ayo, Tuan Zhang, perlihatkan padaku kehebatan 2 jagoan tingkat Huajinmu. Sombong, bocah. 1 jagoan Huajin, cukup lawan regu 30 orang. Berapa nyawa yang kau punya? Berani tantang jagoan Huajin. Arya Pratama, kau jago bertarung? Akan kulihat bagaimana kau mati. Banyak bicara. Bertarung atau tidak? Ayo serang, serang. Ahli Huajin, mengerikan. Kita lari saja. Kalau kita terluka, rugi besar. Arya Pratama. Tenang, serahkan padaku. Ayo ke sini. Teknik manipulasi. Bukankah ini manipulasi? Kakak Arya Pratama. Aku kira kamu punya kemampuan asli. Kalian tunggu apa? Serang, bunuh dia. Tunggu. Berpura-pura. Hajar dia. Hunyuan Qiankun Zuan.
Ini, apa yang terjadi? Wawan, Kenapa kau memukul orang kita sendiri? Ternyata ilmu manipulasi ini masih butuh mantra. Yanto Zhang, ahli Huajin sepertimu, tidak hebat. Wawan, kau ingin memberontak? Qian Kun Hao Ming, pukul. Tuan muda, orang ini bisa ilmu sihir. Apa yang kau lakukan padanya? Apa hubungannya? Mungkin ahli Huajin sadar nuraninya, ingin basmi penjahat untuk rakyat. Kau berani memukulku? Tuan muda, jangan panik. Qian Kun Daozi, pukul. Kau berani memukulku? Lao Zhang, pukul dia untukku. Tuan muda, aku. Lao Zhang, Kakak Arya Pratama terlalu keren. Aku tidak bisa mengendalikan diriku, Tuan muda. Tuan muda, Tuan muda, bagus pukulan Pak Zhang. Lanjutkan. Pak Zhang, kau cari mati. aku tidak sengaja. Aku juga tidak mau. Tuan muda, Tak disangka ilmu manipulasi ini hebat. Tuan muda, Kak Arya, apa ini? Ini perbuatanmu? Coba tebak apa ini perbuatanku. Tuan muda. Maaf, Tuan muda. maaf, Tuan muda, pergi sana. Aku ingin kalian semua mati. Tuanmu menyuruh kalian pergi. Apa kau tidak dengar? Pergi. Masih 10 menit. Semoga kekuatan super berikutnya bantu keluarga Su. Baik. Tunggu sampai keluarga Zhang menandatangani kontrak. Jangankan keluarga Su kalian. Semua orang di sini akan kubinasakan. Tuan Zhang, bukan urusanku. Tuan Zhang, lepaskan kami. Kami tunduk pada keluarga Zhang. Tuan Zhang, gara-gara orang ini, bukan urusanku. Tuan Zhang, jangan semena-mena. Kau anjing Su, berani menggonggong? Dengar, bocah. Konsorsium asing sudah datang. Sekarang berlutut minta padaku. Terlambat. Kedua wanita ini, aku yang ambil. Setelah main dengan mereka, kukirim ke kumuh. Berani kau. Arya Pratama, bagaimana ini? Yanto Zhang, kau yakin aku tidak bisa membunuhmu sekarang? Berani kau sentuh aku. Jamin karena kau. Seluruh kota samudra. Ikut mati bersamamu. Arya Pratama, berhenti. Kau ingin seluruh kota samudra mati bersamamu? Konseran Andrew sudah tiba. Concern Andrew. Tamu grup Andrew. Selamat datang di pesta yang diadakan keluarga Zhang. Kedatangan Concern Andrew. Kami belum siap sambut keluarga Henny. Grup Teng Yuan sambut konseran Andrew. Grup Lihe menyambut konseran Andrew. Selamat datang. Selamat datang. Tuan Zhang. Lingkungan di sini sangat buruk. Tuan, Siaguo daerah pegunungan terjal dan sungai ganas. Tak sebersih lingkungan tempat kami. Maafkan kami berdua. Ini karena sampah masyarakat datang mengacau. Orang Sia memang tak berpendidikan. Bleh, Arya Pratama, berani-beraninya kau menghina konser Andrew. Tampaknya Tuan Zhang kurang tulus. Sampai orang rendahan ini menyusup masuk. Dengar tidak? Cepat pergi. Pergi, pergi, pergi. diam, keluar. Ini adalah wilayah Dacia kami. Sebagai negeri beradat, kami sambut tamu dari jauh. Tapi kau pembelot. Jual leluhur demi hormat, anjing penjilat, tak pantas di sini. Kamu makhluk apa? Berani menghinaku? Tuan, dia menggangguku. Anjing pelosok begini. Pukul sampai mati. Berhenti. Kami di sini untuk berbisnis. Benar, T.N. Spencer. Ayo tanda tangani kontrak dulu. Tunggu. Ten, Spencer, Sariwijaya dari keluarga Su. Kerjasama dengan keluarga Su. Kenapa batalkan kerjasama? Apakah Tuan perlu menjelaskan kepada wanita Sia? Hah, kamu. Awalnya kukira,
Grup Andrew yang terhormat punya visi yang unik. Sekarang ternyata cuma biasa-biasa saja. Apa katamu? Cukup. Zhang, aku kecewa dengan pesta ini. Kita harus pertimbangkan ulang kerja sama ini. Apa? T.N. Spencer, keluarga Zhang setuju. Tanda tangani kontrak ini dengan Anda. Jangan menyesal. Yanto Zhang, akhirnya merengek seperti anjing. Kalau karenamu, kerja sama kami dengan grup Andrew hancur. Ku buat kalian semua mati. T.N. Spencer, bagaimana kalau pertimbangkan lagi? Kalau tidak bisa kerjasama dengan keluarga Henny. Karena keluarga Zhang dan Su sama ingin kerja sama ini, mungkin lebih baik kalian kompetisi ulang. Danau Angsa akan menjadi pusat lelang terbesar di dunia. Kami butuh seorang jenius dengan mata luar biasa untuk mengembangkannya. Hari ini aku ke Xia, bawa 3 barang berharga. Tebak harganya. Aku kerja sama dengan salah satu. Aku tidak bisa menilai barang antik. Keluarga Zhang kami kaya raya. Banyak orang mengidentifikasi harta karun. Kalah, Arya Pratama. Kapanpun itu, orang dari kelas atas sepertiku akan selalu menginjak-injak orang sepertimu di bawah kakiku. Bagaimana ini, Kakak Arya Pratama? Tuan Spencer, saya wakili keluarga Su ikut identifikasi harta karun ini. Dengan kemampuanmu, Ya, dengan kemampuanku. Tuan. Semoga malaikat kecil lindungi. pernah lihat dunia? Berani bandingkan diri dengan aku soal harta karun? Tunggu sampai aku ambil kontrak itu. Aku hancurin kalian. Kenapa banyak bicara? Tak yakin. Spencer, mulai. Ya ampun, Topeng ini emas murni, setidaknya ratusan ribu. Orang desa. Saya membeli benda ini tahun lalu. Coba tebak harga benda ini? Berapa harga pasarnya? Kakak Arya Pratama, kami mengandalkanmu. Sudah tahu rahasianya? Katak di bawah tempurung. Bisa atau tidak? Bagaimana? Aku tak lihat. Ini adalah topeng Firaun. Sudah berusia lebih dari 100 tahun. Sekarang nilainya paling tidak bernilai 30 miliar. Tuan Spencer, benar kan? Zhang. Selera kamu bagus. Dengar, katak bawah tempurung. Kalah. Katak dalam tempurung. Kamu kalah. Kak Arya, gimana? Jangan buru-buru, masih 2 lagi. aduh, masih membantah. Aku temani kalian sampai akhir. Tuan Spencer, lanjutkan. Hampir, 3, 2, 1. Tuan, 1 jam sudah lewat. Kekuatan super ketiga untuk babak ini sudah dibagikan. Ini. Aku mengerti angka ini. Arya Pratama, kamu kenapa? Dengar. Kamu sakit jiwa, pergi berobat. Arya Pratama, tahu apa? Aku tahu menilai barang antik. Sekarang, sekali pandang pada benda, harga asli dan tingkat pengembalian. Singkatnya, dalam sejam ini, tak ada barang berharga yang tak kukenali. Buang waktu. Cepat. Jangan buat Tuan Spencer menunggu. Jangan buat dia tunggu lama. Kau ngapain, Dacia? Arya Pratama, lepaskan. Merusak barang berharga, bisa ganti rugi? Berlagak. Jangan tegang, aku cuma mau hemat waktu. Tidak perlu membuka penutupnya lagi. Nilai barang ini adalah 50 miliar. Bualan. Tuan Spencer, menurutku anak itu sepertinya hanya mengarang omong kosong. Tuan. Bagaimana kau menebaknya? Apa? Kak Arya Pratama, bagaimana Kak bisa menebaknya? Tidak mungkin. Senjata ini, saya beli dengan harga yang sangat mahal. Harga pasarnya memang 50 miliar. Bisa tidak Bapak ini memberitahu saya? Bagaimana Bapak bisa tahu? Pasti tebakan asal. Tebakan asal. Pedang apa ini? Cahayanya sangat terang. Kilauannya tajam menusuk. Ini pedang pusaka. Arya Pratama, Apa yang kau lakukan?
Pedang ini bernama Long Yuan, dibuat khusus untuk raja. Mandat ilahi rencanakan pemerintahan dunia, bukan yang beruntung besar dan mulia, tak bisa memilikinya. Ini pusaka negara Xia Agung kami, meski belum pernah lihat, tapi saya sudah lama rasakan aura pembunuhannya. Tuan Spencer, pedang ini bukan milikmu, kan? Berani, pusaka negara Xia Agung, ini koleksi pribadi Tuan. Tidak. Qin, pedang ini memang pusaka negara kalian. Saya datang kali ini untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Apa? Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa menebak semuanya dengan benar? Kak Arya Pratama, kamu nebak, tapi tepat. Siapa bilang aku nebak? Aku bilang, rajinlah membaca. Kamu malah beternak babi. Menjengkelkan, Kak Arya Pratama. Sekarang keluarga Su andalkan kamu. Tenang, Linger. Bagaimana, Pak Zhang? Kita imbang, ya? Hanya keberuntunganmu. Kamu pikir bisa menaksir barang antik? Spencer, lanjutkan. Arya Pratama, sekarang giliranmu. Aku ingin melihat, berapa kali lagi kamu bisa menebak dengan benar. Apa yang terjadi? Ini benda terakhir. Siapa yang bisa menebak nilainya? Kerjasama dengan konglomerat kami, Andrew, akan menjadi miliknya. Tuan Zhang, apakah Anda bisa mengenalinya? Menurutku, benda ini tidak bernilai sepeser pun. Tuan Spencer, Anda hanya mengolok-olok kami, ya? Benda ini. Aku mengerti. Benda ini adalah harta tak ternilai. Kalian orang Xia kalah. Ini hanyalah salib biasa. Di negara kami, ini tak bernilai sepeser pun. Dengar tidak? Dasar orang tak tahu dunia. Kakak Arya Pratama, kita. Nilai benda ini berbeda tiap orang. Banyak orang, tak bernilai sepeser pun. Tapi bagi Tuan Spencer, ini barang yang tak ternilai. Aku tidak salah, kan? Tak ternilai, tak bernilai. Seperti kalian orang Xia. Tuan, Anda. Harta karun ini bagiku, tak ternilai. Bagaimana mungkin cuma salib biasa? Benar. Ini memang sebuah salib biasa. Tapi salib ini, peninggalan mendiang istriku. Bagiku, ini harta tak ternilai. Tuan, saya tak tahu ini peninggalan istri Tuan. Melupakan akarnya tidak pantas. Tetap di Andrew Group, Anda dipecat. Dan untukmu, Zhang, tak kusangka kau begitu meremehkan orang. Menurutku kerjasama ini dibatalkan saja. Ini tidak mungkin. Yanto Zhang, kamu kalah. Qin, saya kagum pada Anda. Visi Anda luar biasa. Grup Andrew kami tawarkan gaji tinggi untuk rekrut Anda. Maaf, Tuan Spencer. Saya terbiasa dengan kebebasan. Sementara, belum saya pertimbangkan. Apa kamu gila? Berapa banyak yang berjuang mati-matian? Kamu menolak cuma satu kalimat. Sangat disayangkan sekali. Kalau begitu, bisakah kita berteman? Tentu saja tidak masalah. Proyek kerjasama baru. Kami serahkan ke Nona Sari. Saya sebagai teman minta Anda jadi penasihat proyek ini. Dengan senang hati. Saya umumkan. Su Group mulai saat ini menjadi agen baru grup Andrew. Mustahil, Spencer. Ini pengkhianatan. Keluarga Zhang kasih kalian puluhan miliar tiap tahun. Sekarang berani langgar kontrak, aku bisa habisi kalian. Zhang, kau tahu apa yang kau katakan? Orang kami mementingkan keuntungan. Hanya orang seperti Qin, dengan wawasan luar biasa, yang berkesempatan bekerja sama dengan kami lagi. Kau berbohong. Semua karena kau. Aku panggil orang bunuh kau sekarang. Ayah, diam. Lihat yang kau lakukan. Semua karena kau. Andrew Group sedang kesulitan keuangan. Proyek kerjasama dengan kami. Keluarga Zhang bangkrut. Tidak mungkin. Tuan Spencer, maafkan saya. Beri saya satu kesempatan lagi. Saya bisa. Zhang ingin meminta maaf.
Tapi sudah terlambat. Qin. Setelah Zhang bangkrut, semua proyek kerjasama antara Andrew Group dan Zhang diserahkan padamu. Sedangkan untukmu, tunggulah kreditur datang mencarimu, dan bersiaplah mati. Ternyata semua ini hanyalah mimpi.